Perkenalkan, nama saya Angela Vianney dari kelas 12 IPA 2. Pada kali ini, saya akan memaparkan contoh kasus pelanggaran hukum beserta analisisnya. Contoh kasusnya, pria dibacok 5 orang yang mengaku dari Ormas. Berita ini diambil dari kompas.com. Irfan Kurniawan, berusia 30 tahun, mengalami luka bacokan yang cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Warga Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan itu pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadiannya di perempatan DDN Pondok Labu tengah hari, kata komisaris. Nurendi Irwansyah, Kapolsek Metro Cilandak, saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat 14 Desember 2012, peristiwa tersebut berasal saat Irfan sedang mengatur lalu lintas yang macet di perempatan DDN. Tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah satu pelaku. Namun, teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang langsung menghentikan kendaraannya. Tegurannya dijawab dengan keras juga. Kata dia, "Kamu nggak tahu apa saya ini anggota Ormas," kata Nurendi menirukan ucapan pelaku. Dibantu rekan-rekannya, pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala, bagian belakang, dan punggung kemudian dilarikan warga ke RS Marinir Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Sementara itu, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi di lokasi kejadian. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor penyebabnya adalah sekelompok orang yang mengaku berasal dari Ormas tidak terima saat ditegur. Pada awalnya, Irfan yang sedang mengatur lalu lintas jalan yang macet di perempatan DDN. Lalu, sekelompok orang itu menerobos jalan, dan saat ditegur merasa tidak terima karena mengaku dirinya sebagai Ormas. Dibantu rekan-rekannya, pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Yang kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Kasus tersebut termasuk suatu peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana, di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan, dan pembacokan terhadap Irfan oleh 5 orang yang mengaku dari Ormas tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi TKP yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Di sini jelas bahwa perbuatan kelima orang tersebut melanggar hukum, yakni pasal 351, 352, dan 358 KUHP tentang penganiayaan. Yang ketiga, ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Kasus ini khususnya diatur dalam pasal 351 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian diatur juga dalam pasal 354 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan untuk pengeroyokannya diatur dalam pasal 358 ayat 1 yang berbunyi, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang harus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Yang keempat, sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Untuk pembacokannya akan menerima sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun pada pasal 351 ayat 1 dan 2.
dan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dalam pasal 358 ayat 1. Sedangkan teman-teman yang membantu orang yang membacok tersebut akan dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan pasal 358 KUHP. Akan menerima sanksi yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan tersebut atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Solusi untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut. Solusi agar kasus ini tidak terjadi adalah kita harus menjaga ucapan saat berbicara dengan orang lain. Walaupun kita tahu bahwa mereka yang salah, tetapi kita harus menegurnya dengan kalimat yang sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan juga kita harus bisa mematuhi peraturan di jalan. Walau sedang terburu-buru, tapi kita harus sabar dan jangan menggunakan emosi. Sekian presentasi saya mengenai pelanggaran hukum. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.